Halo Sobat Sip, dunia saat ini sedang berubah dan perubahannya sangat cepat. Dari pandemi COVID-19, konflik geopolitik Rusia-Ukraina, Timur Tengah, India-Pakistan, digitalisasi di banyak bidang, pergantian rezim dan pemerintahan, perang dagang atau trade war, sampai krisis iklim. Semua ini mengubah cara berbisnis dan berinvestasi dengan sangat cepat. Mereka yang bisa beradaptasi dan melihat peluang, banyak yang menjadi sukses dan kaya. Tetapi mereka yang tidak peka dan justru merasa terancam, mengalami kemunduran bisnis dan finansial, banyak yang terpuruk dan bahkan banyak yang menjadi miskin. Di video ini kita akan mengupas transformasi ekonomi dunia dan bagaimana kita bisa mengambil peluang bisnis dan investasi di tengah perubahan besar ini. Pasca pandemi COVID-19, dunia tidak kembali normal. Yang terjadi justru great reset dan disrupsi di berbagai bidang. Terjadi perubahan besar dalam rantai pasok global, perubahan pola konsumsi masyarakat, digitalisasi di berbagai bidang, perubahan kebijakan fiskal dan moneter, ketergantungan energi dan teknologi, serta terjadi pergeseran ekonomi dari negara maju ke negara-negara berkembang termasuk Indonesia yang makin bertumbuh. Disrupsi dalam transformasi ekonomi dunia adalah perubahan besar dan mendadak yang mengguncang sistem lama dan menggantikannya dengan cara baru yang lebih efisien, digital, dan berorientasi pada masa depan. Disrupsi ini bisa terjadi di banyak sektor sekaligus, mulai dari sektor teknologi, tenaga kerja, keuangan, perdagangan global, hingga cara hidup masyarakat. Ada beberapa disrupsi utama yang sedang dan akan terus terjadi seiring transformasi ekonomi dunia. Seperti yang pertama, disrupsi teknologi dan digitalisasi. Teknologi menggantikan model bisnis tradisional. Contoh, AI dan otomatisasi menggantikan pekerjaan manusia di sektor manufaktur, customer service, bahkan legal dan medis. Taksi konvensional digantikan oleh taksi dan ojek online, di mana banyak perusahaan taksi terpaksa harus tutup karena kalah bersaing dengan taksi dan ojek online. Di samping itu, banyak toko dan supermarket yang terpaksa gulung tikar karena kalah bersaing dengan toko online dan marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Alibaba, dan Amazon. Di bidang keuangan, saat ini dompet digital dan pinjaman peer-to-peer lending mendisrupsi sistem perbankan lama. Selain itu, banyak media analog seperti koran, radio, dan televisi kalah bersaing dengan media digital seperti YouTube, TikTok, dan Spotify. Dan hal ini berdampak banyak profesi lama yang menghilang, seperti customer service, teller atau kasir, dan penyiar televisi. Dan lahir profesi baru seperti data analis, digital marketer, dan AI engineer. Yang kedua, disrupsi rantai pasok dan produksi global. Saat ini terjadi persaingan ketat antara Amerika dan Cina di berbagai bidang, membuat banyak perusahaan terpaksa harus memindahkan jalur produksi demi keamanan dan efisiensi. Contohnya, lockdown COVID-19 dan krisis chip semikonduktor menyebabkan kekacauan dari rantai pasokan global. Dan saat ini, banyak perusahaan Amerika yang memindahkan pabrik dari Cina ke negara lain seperti Vietnam dan Indonesia dan melakukan reshoring dan friendshoring. Dampaknya, negara berkembang seperti Vietnam dan Indonesia punya peluang besar menjadi pusat manufaktur baru, tetapi dibutuhkan kesiapan infrastruktur dan SDM. Yang ketiga, disrupsi sistem keuangan dan investasi. Saat ini, cara orang menyimpan dan mengembangkan uang berubah total. Contohnya, kripto dan digital financial yang menawarkan alternatif sistem keuangan tanpa perantara bank. Kemudian ada robo-advisor and auto-investment. Banyak platform sekuritas dan aset manajemen yang membuat investasi jadi mudah dan terjangkau berbagai kalangan masyarakat. Kemudian ada juga NFT dan tokenisasi aset yang membuat aset digital menjadi bentuk investasi yang baru. Dampaknya, banyak generasi muda yang lebih familiar dengan investasi digital daripada tabungan di bank
yang membuat lembaga keuangan konvensional harus adaptif dan terus berinovasi. Yang keempat, disrupsi energi dan perubahan iklim. Saat ini dunia beralih dari energi fosil ke energi bersih. Walaupun Presiden Donald Trump mengatakan bisa kembali lagi ke era karbon. Tetapi kondisi ini sudah membuat perubahan dengan terjadinya naiknya tren kendaraan listrik seperti Tesla, BYD, Wuling EV di Indonesia. Sementara itu, industri batubara tertekan, sedangkan energi terbarukan seperti tenaga surya, gas alam, dan tenaga angin sedang naik daun. Dampaknya, negara-negara yang kaya sumber energi bersih seperti Indonesia dengan nikel dan panas bumi mempunyai potensi yang besar. Industri lama seperti migas dan batubara mulai bertransformasi dan ditinggalkan investor besar. Yang kelima, disrupsi demografi dan gaya hidup. Saat ini, generasi muda membawa budaya baru dalam konsumsi dan pekerjaan. Contohnya, Gen Z lebih memilih kerja fleksibel secara freelance, remote, dan bisnis digital daripada kerja kantoran. Sektor ekonomi kreatif sedang bertumbuh sangat pesat. Dan saat ini juga terjadi tren gig ekonomi atau sistem ekonomi di mana banyak orang bekerja bukan sebagai karyawan tetap, tetapi sebagai freelancer atau pekerja kontrak jangka pendek yang dibayar per project atau per tugas yang dikenal dengan istilah gig. Di mana istilah gig ini yang dulunya merupakan istilah yang dipakai oleh musisi untuk menyebut pekerjaan manggung mereka. Dampaknya, model kerja berubah dari kantor ke remote. Dan perusahaan harus fleksibel dan ramah digital agar bisa menarik talenta-talenta muda yang berbakat. Disrupsi-disrupsi ini membuat terjadinya 4 megatrend yang saat ini sedang berlangsung. Di antaranya, yang pertama, digitalisasi dan AI. Ekonomi digital jadi backbone dari e-commerce sampai AI generatif seperti ChatGPT. Hal ini membuat saham teknologi seperti Microsoft, Google, Nvidia menjadi primadona di Wall Street. Demikian juga startup AI di Asia seperti Alibaba, Grab, Goto juga menjadi sasaran investasi. Yang kedua, green economy. Energi baru terbarukan, ESG, dan kendaraan listrik menjadi sektor yang favorit. Saat ini, Tesla dan BYD makin gencar berinovasi dan bisa bersaing dengan raksasa otomotif seperti Toyota dan Honda. Saham-saham energi baru di Indonesia seperti Pekio, Brand saat ini sedang naik daun. Yang ketiga, reshoring dan deglobalisasi. Banyak perusahaan yang memindahkan produksi dari Cina ke negara yang lain. Dampak dari perang dagang dan Trump tarif yang menyebabkan Vietnam, India, dan mungkin Indonesia menjadi magnet investasi karena tenaga kerja yang murah, konsumsi domestik yang besar, dan pasar yang masih terus berkembang. Di sini, kebijakan pemerintah dan regulasi di Indonesia akan menentukan foreign direct investment dan iklim investasi, termasuk menghilangkan pemanisme agar investor tertarik untuk melakukan investasi di Indonesia. Yang keempat, terjadi perubahan demografi dan konsumsi. Saat ini, pola konsumsi dan investasi juga berubah dengan cepat. Orang muda lebih melek finansial dan menyukai aset digital seperti kripto, emas, maupun saham dibandingkan aset properti dan deposito. Nah, apa artinya semua ini buat bisnismen dan investor? Jika kamu berjiwa bisnismen dan investor, perubahan ini bukanlah sebuah ancaman. Justru ini merupakan kesempatan besar yang mungkin tidak akan datang kedua kali. Tapi kamu perlu paham arah angin yang terjadi saat ini. Ada beberapa strategi investasi di era yang baru ini. Yang pertama, fokus investasi ke sektor yang favorit di masa yang akan datang, seperti sektor green energy, AI, semikonduktor, data center, dan cybersecurity. Yang kedua, jika terjadi inflasi yang tinggi, pertimbangkan untuk melakukan investasi di emas, properti, dan saham-saham sektor komoditas. Yang ketiga, lakukan investasi dalam jangka panjang.
Karena saat dunia sedang bertransisi, investor yang sabar yang akan mendapatkan panen dalam 5-10 tahun ke depan. Ada beberapa contoh dampak dari transformasi ekonomi dunia akhir-akhir ini. Saham Nvidia harganya meroket karena jadi pusat pengembangan AI, menunjukkan bagaimana teknologi baru menciptakan gelombang kekayaan. Saham energi dan ESG seperti Adaro dan Pigeo harganya naik karena energi baru dan terbarukan yang berkelanjutan membuat saham ini menjadi cukup menarik. Ekspansi Tesla dan BYD di Indonesia dan India menunjukkan transformasi mobilitas global yang berdampak ke negara yang berkembang dan menimbulkan peluang besar bagi industri komponen, logistik, dan tenaga kerja lokal. Pada bulan April 2025, BYD secara mengejutkan menduduki posisi kelima dalam daftar merek mobil terlaris di Indonesia, mencapai 3.531 unit, mengalahkan merek besar seperti Honda, Isuzu, dan Hyundai. Saat ini, Indonesia ada di posisi strategis di tengah transformasi ekonomi dunia. Karena pasar yang besar, kekayaan alam, posisi geografis, dan bonus demografi yang menjadikan Indonesia bisa menjadi target investor domestik dan asing. Maka dari itu tidak berlebihan kalau kita punya target Indonesia emas di tahun 2045. Bonus demografi adalah kondisi ketika proporsi penduduk usia produktif antara 15-64 tahun jauh lebih besar dibandingkan penduduk usia non-produktif seperti anak-anak dan lansia. Ini merupakan peluang emas yang hanya terjadi sekali dalam sejarah suatu negara dan bisa menjadi momentum besar untuk pertumbuhan ekonomi jika dikelola dengan baik. Karena saat penduduk sebuah negara mayoritas anak muda dan orang dewasa yang produktif dan memiliki pekerjaan, menghasilkan uang, membayar pajak, mengkonsumsi dan berinvestasi, akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang cepat, keseimbangan fiskal negara yang lebih baik, sehingga meningkatkan daya saing nasional dan menciptakan daya tarik investor untuk melakukan investasi di negara tersebut. Beberapa negara yang pernah sukses memanfaatkan bonus demografi seperti Jepang antara tahun 1970 sampai dengan 1990 yang membuat Jepang menjadi kekuatan ekonomi dunia baru saat itu. Dan akhir-akhir ini Cina dan Korea Selatan juga mengalami lonjakan pertumbuhan ekonomi saat mayoritas penduduknya dalam usia produktif. Kabar baiknya, mulai tahun 2020 dan diprediksi puncaknya terjadi pada tahun 2030 sampai 2050, Indonesia sedang menikmati bonus demografi, di mana lebih dari 65% penduduk Indonesia adalah usia produktif. Dan hal ini kalau bisa dimanfaatkan dengan benar akan mendorong ekonomi nasional menjadi 5 besar dunia. Tetapi jika Indonesia tidak bisa memanfaatkan bonus demografi ini dengan baik karena SDM yang tidak terdidik dan tidak terlatih, tidak ada lapangan kerja yang berkualitas, literasi keuangan yang rendah, infrastruktur ekonomi dan pendidikan yang tertinggal, kondisi ini akan berubah menjadi beban demografi. Dan target Indonesia emas yang kita harapkan bisa berubah menjadi Indonesia cemas. Jadi, bonus demografi adalah hadiah sekaligus ujian yang bisa mengangkat sebuah bangsa menuju kemakmuran seperti Jepang, Cina, dan Korea Selatan. Tetapi, kalau tidak dikelola dengan baik, bisa menjadi bencana sosial dan terjadi pengangguran yang melonjak seperti Brasil dan Afrika Selatan. Sehingga, bagi investor, sebuah negara yang memiliki bonus demografi bisa dilihat sebagai sebuah peluang karena memiliki pasar konsumsi raksasa, yaitu anak muda yang belanja lebih aktif. Di samping itu, tenaga kerja produktif dan murah, sehingga ideal untuk industri dan manufaktur. Dan akan terjadi lonjakan kelas menengah di mana banyak orang bisa menabung dan berinvestasi. Jadi, bagi para investor cerdas, ini merupakan sebuah sinyal penting dan waktu yang tepat untuk berinvestasi di sektor yang mendukung dan didukung oleh generasi muda. Ada beberapa sektor yang menjanjikan, di antaranya yang pertama, kesehatan dan gaya hidup. Yang kedua, pendidikan. Yang ketiga, teknologi dan infrastruktur digital.
Yang keempat, perbankan dan fintech. Yang kelima, energi baru terbarukan. Yang keenam, manufaktur ekspor. Yang ketujuh, startup fintech dan agritech. Yang kedelapan, properti dan perumahan. Nah, sektor apakah yang menurut kamu akan paling cuan dalam 5-10 tahun ke depan? Silahkan tulis di kolom komentar. Tetapi ada beberapa pekerjaan rumah yang perlu diperhatikan dan harus diselesaikan. Di antaranya, regulasi pemerintah yang mendukung dan penertiban premanisme. Di samping itu, sumber daya manusia kita harus bisa adaptif dan inovatif. Dan pentingnya meningkatkan literasi keuangan daripada masyarakat. Maka dari itu, saat dunia berubah dengan cepat, kamu juga harus siap dan mau ikut berubah. Jangan cuma mau jadi penonton di tengah transformasi ekonomi dunia. Jadilah bisnismen dan investor yang sadar tren, peka terhadap resiko, dan siap ambil peluang. Transformasi ekonomi dunia bukan sekedar perubahan kecil, tapi merupakan pergeseran sistemik dari analog ke digital, dari konsumtif ke produktif, dari sentralisasi ke desentralisasi, dari energi fosil ke energi bersih. Orang yang suka mengeluh dan menyalahkan nasib akan miskin dan terpuruk. Orang yang mampu beradaptasi dan mau berjuang akan sukses dan kaya. Nah, kamu akan menjadi orang seperti apa? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke, selamat beradaptasi dan berjuang, serta lakukan terus saving, investing, protecting agar hidup Anda makin sip. Saya Tony Hermawan Adikaryo, sampai jumpa di puncak kemakmuran.